2024 isu ini sudah jadi booming di Indonesia. Umat Islam di Indonesia akan bangkit, sehingga akhirnya KPU yang baru goyah, akan ditunda pemilunya sampai tahun 2027. Tidak tahunya tadi saya dapat berita Pak Muhaimin ya, dari PKB mendukung penundaan sampai 2027. Ketakutan karena diperkirakan 2024 umat Islam di Indonesia akan bangkit. Kenapa Pak? Orang yang punya akal, ya kan? Orang yang punya akal itu akan berpikir sunatullahnya. Umat Islam itu semakin ditekan, semakin dipreser, sunatullahnya akan bangkit, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Tema Allah berikan motivasi. Surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu pesimis, dilarang sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih hati. Dalam kondisi sekarang ini tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Jadi Allah gunakan dalam ayat ini kata a'la. A'la itu kalau dalam bahasa Arab isim tafdhil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Nah, kalau kita korelasikan ayat ini di Indonesia, pertanyaannya kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi, bisa unggul, bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi Allah memberikan arahan kepada kita dalam kondisi umat Islam benar-benar digencet, dipreser, ditekan seperti di Indonesia sekarang ini. Jadikan iman sebagai pijakan, sebagai senjata kita di tengah-tengah fitnah akhir zaman. Ini pasti menang, jaminannya langsung Allah, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi Allah mengatakan kemenangan itu dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi golongan mukmin di Indonesia ini Pak pasti menang, ya kan? Mungkin pertanyaannya kapan waktunya, itu kan? Kapan? Nah, kok bolak-balik dikuyo-kuyo terus, ya kan? Disudutkan terus, dipreser terus, ditekan terus gitu. Jangankan kita, Rasulullah SAW diabadikan dalam Al-Quran sampai terucap mata nasrullah. Ini Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Apalagi kita. Langsung Allah jawab lewat malaikat Jibril alaihissalam, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah dekat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah saya sampaikan kajian riset yang dilakukan oleh wakil sekjen Rabita Ulama Palestina di Masjid Muhammad Sabri. Dulu saya munculkan slide-nya, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau melakukan riset di penjara Israel. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah beliau kaji, beliau teliti,
Akhirnya beliau mengambil satu khulasah kesimpulan, insya Allah pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Dan akhirnya gayung bersambut, ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya sebagaimana Rasulullah menegaskan, insya Allah Rasulullah sudah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman, puncaknya yaitu Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Makanya sekarang di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Mereka punya keyakinan pemantik awalnya ada di Indonesia. Bahkan ketika saya di Turki, Masya Allah, nyata Pak, banyak tokoh-tokoh Islam di Turki meyakini pemantik awal kebangkitan Islam global nanti Allah akan munculkan dari Indonesia. Makanya di Turki, di lembaga pendidikan Islam Turki, itu mata pelajaran eskul, ekstrakurikuler, itu bahasa Indonesia. Itu. Nah, akhirnya ulama-ulama melakukan hitungan matematis ketika mengkaji apa yang disimpulkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mencoba melakukan kajian terhadap satu hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu Al-Mujaddid, seorang pembaharu dalam agama ini. Akhirnya alhamdulillah ditemukan dengan matan hadis yang sama, Al-Mujaddid dalam Kutubus Sittah oleh Imam Ahmad. Beliau kaji, beliau teliti, akhirnya beliau mengambil khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua, gurunya beliau yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi dihitung mulai tahun 1924 ditambah 100 tahun 2024, berarti kurang 2 tahun. Dan ini benar-benar 2024, isu ini sudah jadi booming di Indonesia. Umat Islam di Indonesia akan bangkit, sehingga akhirnya KPU yang baru goyah, akan ditunda pemilunya sampai tahun 2027. Ya, tahunnya tadi saya dapat berita Pak Muhaimin ya, dari PKB mendukung penundaan sampai 2027. Ketakutan karena diperkirakan 2024 umat Islam di Indonesia akan bangkit. Karena apa, Pak? Orang yang punya akal, ya kan? Orang yang punya akal itu akan berpikir sunatullahnya. Umat Islam itu semakin ditekan, semakin dipreser, sunatullahnya akan bangkit, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Cacing saja, cacing ini Pak, Bapak injak itu akan menggeliat, dia akan berusaha untuk melepaskan dari injakan itu. Apalagi kita manusia, punya agama, punya din, punya jati diri, punya izzah, gak bisa direndahkan terus Pak. Satu saat akan bangkit. Ini yang ditakutkan ya. Makanya sekarang
orang-orang kafir dan orang-orang munafik di Indonesia ini gagal paham. Dia terus menyudutkan Islam karena dia tidak paham bahwa sunatullahnya semakin ditekan semakin